Lurah Mikirsari bahwa settingan untuk tempat duduknya kita atas masa dulu, atas menghadap ke utara. Ini kalau terakan Surabu selamat datang buatan Panjenengan Bapak Ganjar Pranowo, monggo Bapak Ibu-ibu kalau aturi jempolan monggo datang. Sugeng sawetawis paring hormat buatan Panjenengan Bapak Ganjar Pranowo. Sabda malih maturi sugeng rawuh. Selamat datang buatan Desa Papua. Momen yang sangat luar biasa. Iya. Ganjar sebagai petani yang berdaulat juga sudah tidak asing lagi beliau dengan ciri khas rambut yang berwarna putih. Iya. Dengan Bapak Ganjar Pranowo bersama Ibu dan kawula terakan sekenawuh buatan Desa Pakungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Monggo, monggo. Jadi kami swadaya tanpa ada campur tangan dari pemerintah, Bapak. Legalitas kami jelas, kami legalitasnya dari Kementerian Pertanian. Jadi ada campur tangan. Maksudnya campur tangan bantuan seperti apa? Oh, gitu. Jadi kami tidak pernah minta bantuan ke pemerintah. Jadi kami malah membantu pemerintah dalam arti kami membantu petani-petani untuk menemukan solusi petani mandiri, petani berdaulat. Jadi kami mengajarkan pupuk, bagaimana membuat pupuk, bagaimana membuat nutrisi untuk pertanian, perikanan, dan peternakan yang kami ciptakan sendiri. Kami inovasi, memang kami tidak menjual belikan, tetapi kami memberi beberapa orang dan beberapa relawan saja yang mau membantu kami untuk bekerja seperti itu. Jadi alam lestari seperti itu, Bapak, hanya memberi ilmu seperti itu. Jadi kami menyebutnya adalah nutrisi, bukan POC atau pupuk. Jadi kenapa? Karena ciptaan kami ini bisa untuk ternak, bisa untuk perikanan, bisa untuk pertanian. Jadi satu produk ini bisa untuk semuanya. Jadi all produk. Dan kami ciptakan beberapa nutrisi untuk kesehatan manusia juga. Khasiatnya apa khasiatnya? Jadi beberapa khasiatnya itu satu, pemulihan imunitas. Betul. Betul. Jadi membuat imunitas kita semakin naik. Karena kandungan vitaminnya dari enzim itu sangat kuat. Makanya brandingnya Bergas waras. Bergas waras ini dari jadi ini dari produk dari Papungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun Mas Dadang atas beberapa hal yang disampaikan terkait dengan seperti apa perjalanan yang ada di alam lestari, dan berikut akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan satu atau dua patah kata terkait dengan kehadiran beliau pada pagi hari ini dan juga memberikan support kepada kami petani supaya nanti kelak menjadi petani yang lebih berdaulat dan petani yang lebih mandiri. Terima kasih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tadi malam saya kedatangan tamu di hotel. Mereka juga ada beberapa di antaranya petani. Lalu ada beberapa keluhan. Keluhan pertamanya adalah kalau panen harganya jatuh. Kemudian kedua kesulitan pupuk. Kesulitan pupuk. Tapi hari ini ada kelompok tani yang mati masih dibunuh. Nanti kan gitu. Boy. Coba duduk. Oh ya. Mati. Innalillahi. Belum. Lalu yang kedua, cerita pupuknya sulit Pak Ganjar. Loh iya, pupuknya pupuk kimia, subsidinya terbatas, sing butuh anggarannya kurang. Akhirnya, nggih langka. Kalau satu harganya non subsidi, yang satu pakai subsidi, yang subsidi pasti murah. Kalau yang tidak diatur, maka yang beli subsidi bisa beli banyak barang. Terus kemudian apa? Bisa dijual juga ke sana. Ini praktek yang cukup bagus. Kita melakukan pertanian yang
Iya. Nah, kita denger ya. Oke. Nah, sebenarnya ini bagian dari solusi. Ada beberapa sebenarnya manfaat yang mesti kita dorong. Dan kalau tadi bantuan pemerintah tidak ada, sebenarnya kalau poktan atau kapoktan itu konsisten berorganik, dan itu mesti diutul tanahnya, karena organik itu kalau dalam satu hamba yang organik hanya segini, kecipratan ketujuan kiri kanannya, ya kan? Kalau satu hamparan luas hanya satu saja yang organik, ini kalau satu hamparan semuanya organik. Dan Bapak Ibu kalau jenengan jual beras organik itu regane lu. Nah, kalau harga sana salah ngedol, Bu. Maka hanya berproduksi tok, kita belajar menjual. Maka katanya itu nanti kalau ada unit bisnis, apa jenis bisnisnya kayak koperasi. Saya lagi memuji ini Bapak Ibu, namanya dan usaha milik kami. Dan usaha petani lagi kita uji cobakan di Jawa Tengah. Mereka diajarinya bisnis, karena mandor apa? Oh jagoan kalau petani, tinggal improvisasi. Oh kita mau organik pakai pupuk sendiri, nggak BDW, kita bisa cair, ini efisien. Kalau kita pupuknya masih pakai pupuk kandang kan ngangkutnya kangelan, gitu. Biasanya orangnya tengah angkutan. Ini apa kegiatan itu terus lebih baik. Saya juga punya teman yang menggerakkan model seperti ini, ada di Pati, sekarang lagi keliling Indonesia. Namanya bioreaktor kapal selam. Jadi itu nggak pupuk, buat pupuk keluar gasnya ditampung, gasnya dipakai untuk energi, pupuknya nanti dipakai untuk disebarkan, yang terakhir itu sebar lagi ke tanah. Dan di daerah-daerah tandus itu akan sangat bagus. Nah sekarang mulai dibuat di banyak tempat, nanti bisa berbagilah pengalaman. Nah kalau kemudian satu area dilakukan penanaman dengan cara organik, situasinya kan juga kita mesti tahu kalau jual juga harus dengan kejujuran. Ini beras hanya tanam apa organik tulisan tok. Gitu. Soalnya kan ngoten itu toh, beras organik ini larang yo. Kayak tulisan organik. Kan ora jangan. Itu namanya kualitas dosa nggih, Bu. Oh, dosa. Itulah yang kemudian bisa dipakai. Terus kalau itu sudah, ada beberapa keterampilan turunan-turunan ini. Umpama ini tadi apa nih? Teh garu. Teh garu itu apa tuh? Cara minum teh garu yang baik. Ya cara minum lah ya lewat nganu toh. Apa nih? Soalnya nggak boleh klaim, Pak. Oh, benar-benar. Memberdayakan, ya. Terus ya kopi gaharu, madam oat. Apa tuh? Kayu, Pak. Oh, kayu oat. Oh, gaharu. Jadi kita memproduksi turunannya dari daun Sampai nah, itu di situ. pohonnya ada di petani. Pohon gaharu Ya. ada. Ditanam. Ini kita Jawa Tengah paling banyak, Pak. Hah? Jawa Tengah. Sempu, alas. Enggak, tanya di Jawa Tengah tapi dewe. Nah, banyak mau bebek. Nah, terus kemudian ini tradisional premium dari cara Londo, natural apa nih natural ini? Buah nanas. Apa nih mas? Nanas buah naga, pes, daun kelor, gula Jawa murni, air kelapa. Rasanya yo. Ini dugaan saya rasanya pas-pas ini. Ya, oke. Ini kan kreatif ini. Kemasannya bagus. Caranya gampang. Tinggal botolnya dikumpulkan, diolah lagi. Pasti ini punya nilai yang cukup tinggi. Ya, plastiknya sehingga ngolah sampahnya juga sudah. Atau barangkali ini sabun. Sabun organik, Pak, dari gaharu. Sabun organik dari gaharu.
Orang enak sing ngacung batu udah ngadus kabeh. Ini contoh aja, ini bagus, dan sabun ini menjadi penting jenengan cuci tangan. Sambil dino kan sosok cuci tangan nggak alkohol toh. Ada yang tangannya nggak pakai sabun aja. Sabun itu tidak hanya cerita wangi-wangian tapi membunuh bakteri. Ini yang penting. Kerap-kerap sabunan ya. Ini produk-produk yang menurut saya cukup bagus. Atau ini kopiah, ini karya warga juga. Iya. Karya warga. Ini golek anu nih apa? Goni baru. Oh ini goni baru. Goni baru udah dipakai. Apa sih bekas ya apa toh? Kasihan nanti yang pakai. Kok jorong yang iku mbah sik. Ada tengunya. Alah tengu lah zaman londo lah. Ini kebetulan di tempat saya di regane piro ngene iki Mas? Ada deh. 30.000. Ini tadi ini bro. Ya, kita harus transparan, harus murah. Ya kan ada harga produksi. Lo mumpung durung laris sih. Ngerti sih. Siapa tahu jenengan kok iso nggawe ngene to? Modelnya sih warna-warna, iki gambarnya Bung Karno. Besok bung ya. Oh, ternyata penemu ikan mujair, Pak Mujair itu dari sini. Oh, ini ada apa namanya bukunya. Waduh, bagus sekali. Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa mengangkat kearifan-kearifan lokal kita untuk itu. Ini penemunya ya, Mas? Iya, penemu. Apa dhisik ikan mujair kita menemu gitu. Oh, ngono tak kira dhisik penemu serang. Itu ada Bung Karno duduk bertiga, sebelah kirinya siapa? Temannya Bung Karno. Kanannya itu temannya juga, Pak. Wes, Bapak Ibu, tapi ide pupuk ini menurut saya hebat. Karena apa? Terdekat itu, nah ini kalau diajar terus nganggo kimia, remuk, biasanya mengeras atos. Unsur haranya berkurang. Gak tahu di sawah itu sekarang kalau sawah jener jarang ya, berarti organik itu ya melaku. Ini naikin gue melaku. Ulane metu seneng Bu, karena kok tikusnya wis mangan ula. Lho sakniki wong geger kabeh kok. Pak Ganjar mboten saged panen mergone tikus. Lah tikusnya mangan pari. Mana ta? Ya wis gek cekeli. Apa Bu? Pinter lebih baik. Pelajaran iki pas SD di sini piro gitu. Rantai makanannya putus betul. Tikusnya oke ora ana sing. Tapi kok sampean pengen makan betul. Gropyokan, racun, sragen malah disetrum, sing kesetrum wonge malah. Saestu niku. Jadi kalau ini dikembalikan ya, Gusti Allah itu pun tarik cara dokter awake dhewe. Tinggal kita saja yang bijaksana. Kalau ini bisa, maka sebenarnya nanti ulo sawahe metu, tegese metu pangan ulo sawahe, ya kan? Nah, tinggal tanahnya subur, unsur haranya bagus, dan nanti muncul welut. Welut juga kan nang sawah? Ora enak mesti. Bukan jauh, lho niku welute niku nek teng sawah. Lah mombene niku pun ngombe urea. Ya mabuk kabeh mati. Niku apa yang terjadi? Jadi kan kalau ini dikembalikan nanti ke depan akan seperti itu. Jadi subur lagi. Empuk, produktivitasnya bisa tinggi dan tinggal obatnya. Saya punya binaan sejak 2004 sudah ngerti Kebumen. Jenenge Mas Purwanto. Mas Purwanto itu ternyata dia itu mencoba mencari kekuatan yang ada di sekitarnya untuk apa? Untuk membuat organik termasuk obatnya. Jadi laboratoriumnya ada di rumah sendiri. Jadi ini bisa ditukar sama teman-teman petani yang ada di Blitar. Pengalamannya kan bagus. Ini hasil-hasilnya? Ini organik semua? Organik semua. Dari kalau organik itu dia tidak cepat layu. Jadi kalau ini biasanya semangka itu kalau dikasih bekas kan dia langsung ngisut. Oh, ngisut. Nah, kalau ini lebih. Tapi biasanya kalau organik kan bentuknya mulus. Ini kan bentuknya mulus, Pak. Jadi cuman penempatannya aja. Ini nanti apa? Dikasih daun, tapi biar nggak putih kan. Kalau nggak dikasih daun kan dia pasti bilang putih besar. Bisa maju. Jadi kebanyakan petani di sini yang sudah organik kelebihan. Kayaknya jenengnya apa? Timun. Rai ya? Rai kecil. Ada lagi.
Iya. Gimana selimut kerai lah? Ini sama. Lagi apa mas? Apa ini? Oh, karena sudah ada pemberi indera mata, maka pertemuan kita akhiri. Terima kasih. Sekarang kita akan lihat yang ada di lapangan, nggih. Ya apa? Matur nuwun tak doake sehat kabeh. Rezekine oke. Sing wis divaksin ping pindho ngacung. Oke, ping pindho. Bu? 3, Pak. Yo mbok gas rasane biasa. Sing ping 3. Oh iya, ini yang dulu tua-tua. Ya. Pokoknya jaga terus, insya Allah kan pelan-pelan sekarang COVID-nya sudah mulai pergi. Tetap jaga protokol kesehatan, ya sholat tarawih ya tetap. Minimal itu masker, minim nih. Dinggo, paling ora nutupi rakyat, tapi ragu. Nah ini untuk menjaga kita. Kesehatan kita sendiri. Dan kok ya moga-moga makin hilang, makin kita bisa berkegiatan lagi. Dan seperti dia kala semangat, penemuannya lebih banyak. Bus, laju, bungkus sampai api. Bayangin ini kita. Oh, keren. Ini kudune nganu ekonomi kreatif. Rasa keblok-keblok orang itu hadiah. Jadi nanti saya beli, saya pesen 100 paket. Duh, 100 paket ya. Ya kan?